Aji ini aslinya dari mana, Ji? Kalau asli tiang dari Klungkung, Puri Seribu Dulu Klungkung. Sampai sampai di Makau, gimana caranya, Ji? Nah, ada cerita nggak sebelum ke Makau, Ji? Wah, Susahnya. kalau cerita mau ke Makau itu tiang dapat informasi dari Kadek John ya, John Bento. si Putra ya, Bento banyak sekali namanya. Itu best friend dari Kalau udah sampai sini udah seneng sih, namanya orang dapat kerja di luar negeri kan, wah gitu kan. Dan bikin sedihnya satu ninggalin keluarga kan. Dan sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman yang dari Bali atau dari Indonesia. Kebetulan di Four Seasons Makau ini tiang sendiri yang dari Indonesia, perwakilan dari Indonesia. iya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di hotel yang menyangkut orang Indonesia umumnya, saya sendiri yang menangani. Udah itu bagi kalian-kalian yang udah pernah saya tangkap dan dipulangkan, saya mohon maaf. Tapi kan itu Saya emang tidak bisa membantu Nah, karena itu udah Prosedurnya seperti itu. pilihan kalian. Siki kale kalu. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam para pendengar Mortegen. Apa kabarnya malam ini? Oh, nggak mungkin aja kalian nontonnya siang atau pagi ya. Ya selamat apa saja di sana yang sedang menyaksikan. Maaf hari ini saya nggak bisa ngomong keras-keras. Saya tidak enak Lagi badan. konser kemarin ya? Nggak ada. Kita lagi konser kemarin. Sakit tenggorokan dan sangat berbahagia malam hari ini. Betul sekali. Kenapa kamu berbahagia, Bang? Kenapa Sangat kita berbahagia, Bang? karena kedatangan bintang tamu yang fenomenal di Makau. Ya, bintang tamu ini sudah sejak lama kita Kenal. cari-cari, Ya, tapi baru ketemu waktunya dan malam-malam. ya sekarang bertemu. Ya, hari ini Sudah, akhirnya. jaringnya sudah kena, Bor, ikan. Ya, siapa dia, Bang? Inilah dia, Agung Artadi. Dari Selamat Bali. datang, Ji. Terima kasih. Terima kasih sudah datang ke Diundang ke podcast. sini. Biasanya kita harus bahas halus ngomong sama beliau. Oh, nggih. Soalnya Ya. dia berkasta ya. Royal family kan harus Iya. gitu kan. Betul nggak, Ji? Kan nantinya Betul. anak Agung nggih, anak Agung. Ya kalau di luar biasa Nggak aja. Di luar Gak apa-apa. cicing piratin gitu ya. Ada tuh bahasanya. Kalau di sini kan kita harus Kalau di purinya beliau kan. Aduh. Enggak tuh gitu. Iya. Kan? Sugro. Gak apa-apa. Soalnya kan kita kan namanya merantau. Pasti kasta itu ditaruh di rumah. Kalau kita mengagung-agungkan kasta, Ya. orang nggak pasti akan Betul punya sekali. teman lah gitu. Inilah ciri khas Aji ya. Kenapa kita undang? Karena dia tuh orangnya ramah, rendah hati, Low profile. low profile, flexible in person. Itu masuk. Correct. Oke, Kasta Ji. beda-beda, tapi derajat kita Sama-sama. sama. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di tempat kita, Ji. Maaf, jamuannya ala kadarnya. Ala kadarnya. Oh, Cis dulu dong, cis dulu. cis. Eh? Ngopi kita. Saya nggak enak badan. Ini lagi pusing-pusingan orangnya. Enas dulu, enas. Oke, silakan, Ji, silakan. Oke, Ji, kita mau nanya-nanya ngobrol-ngobrol lah sama Aji. Bersantai, Mumpung ada santai. waktu. Apa kau bilang kau? Kau sariawan kau. Mumpung ada waktu, Ji. Gimana kabarnya, Ji? Sehat, Ji? Astaga, sehat-sehat selalu. Aji udah berapa tahun nggak pulang, Ji? Kalau dihitung-hitung udah 3 tahun lebih ya, dari 2019 bulan November terakhir pulang. Aji ini aslinya dari mana, Ji? Kalau asli tiang dari Klungkung, Puri Seribu Dulu Klungkung. Cuman Ajung dari tiang kecil dari lahir udah ke Gianyar, jadi tiang udah jadi warga negara Gianyar. KTP-nya Gianyar. KTP Gianyar. Oh. Warga negara Gianyar. Warga kependudukan. Oke, berarti Ji asli dari Klungkung, Klungkung, tapi menetap sekarang di Gianyar. Gianyar. Gianyarnya di mana, Ji? Gianyar Desa Tulikup, perbatasan Gianyar Klungkung. Desa Tulikop, mana suaranya? Desa Tulikop di sini ke Makau ini, ajinya merantau. Berarti masa kecilnya Aji di mana? Di Klungkung atau di Wah, kalau tiang masa kecil pindah-pindah ya. Dari kecil
karena Ajung kan pegawai BRI, pernah di Gianyar, baru dari lahir sampai umur 2 tahun di Gianyar, itu tepatnya di dekatnya penjara Gianyar. Setelah itu karena ibu yang sibuk jadi yang dititip ke sana sini. Lagi di Klungkung, kadang ada juga bibi di Bangli, di Taman Bali, di sana yang dititip juga. Pokoknya pindah-pindah. Dia ekspor impor ya. Betul, anak titipan dah. Namanya barang. Kenapa tuh Ji? Boleh diceritain Ji intermezzo dikit kenapa bisa ada cerita kok bisa diekspor impor seperti ya. Itu dah. Sana kesini lah hidupnya. Yang kan keluarga merantau dari Iya. Klungkung ke Gianyar, terus nggak ada keluarga dekat di sana, jadi pas ibu berangkat kerja dititip sama bibi kakaknya ibu. Kalau Aji ya? Kalau adiknya juga sibuk kerja. Sibuk kerja juga ya, masing-masing Sibuk sibuk kerja. Boleh tahu ya apa profesi orang tua? Pensiunan BRI Gianyar. BRI, Bank BRI. Bank BRI. Ibunya BRI juga, bank juga. Kalau ibu jual beli emas di Denpasar. Jadi tempat mungkin agak jauh dari rumah ya mungkin ya. Betul. Jauh. Jadinya nggak ada yang ngempu Aji pas kecil. Jadi berapa saudara? Kalau tiang saudara 5, dari kalau nomor 1 di ibu kedua, karena punya 2 ibu. Aji punya saudara tiri berarti. Betul. Ada 3 saudara Saudara tiri. sambung. Ya. Saudara Sambo. Sambo. Nah, sambung kan sekarang Katanya Sambo, kirain Ferdi Sambo. saya nggak ikut. Senggol dong gitu Ferdi Sambo. Kan katanya biar lebih halus, sambung, bapak sambung, ibu sambung, saudara sambung gitu. Katanya. Gitu. Tapi tetap aja sih namanya juga tiri. Terus untuk tumbuhnya Aji itu tumbuh kembangnya sekolah dari awal sekolah lah. Sekolahnya di mana SD-nya? Sekolah SD di Tulikup, SD 1 Tulikup, sampai tamat sih, sampai kelas 6 di Tulikup. Tulikup Terus Gianyar. kebanyakan diasuh sama mama di rumah. Yang panggilnya mama papa di rumah. Mama. Gak Ajung ya. Terus kelas 1 SMP dititip di Klungkung. Itu ada kakaknya ibu, Saudara. ya kakaknya mama ya. Itu namanya Ibu Nasih. Diasuh di sana sampai kelas 3 SMP. Udah itu pulang lagi. Nah, sampai SMA pun balik lagi ke Gianyar. Gitu terus. Dia anak keberapa Ji? Sorry. Anak pertama, ibu kedua. Anak keempat Pertama, ibu kedua. dari ibu iya. pertama. Berarti saudara Triji udah pada berumur ya? Udah berumur. Udah gede-gede semua. Umur Ji berapa sekarang? Umur dia udah 42. 42 guys, Haji. Tapi kelihatannya Masih muda. udah coba tebak kayak umur berapa? Kayak 30. 30, nggak 41 lah. 41. Ya. Kalau aku sih ngira kayak 36-an. Oke lah ya, karena penampilan dia drummer guys. Suk semua. Iya, dia ini drummer loh. Apa aja bisa kan? Drum sama apa Ji? Cuman cuman sekedar bisa, nggak terlalu bisa. Drum bisa, gitar juga bisa, Gitar, bass bisa, cuman bass. nggak terlalu. Bukan bisa. Alat musik banyak bisa dia, Bor. Masa kecilnya Aji seperti apa, Ji? Masa kecil kalau yang boleh bilang melarat ya. Melarat terutama pas waktu umur 3 tahun, 4 tahun itu yang dititip di tetangga di Banjar Pande kalau nggak salah, yang masih ingat, dititip di sana, yang ikut orang buat batu bata di Tulikup kan terkenal buat batu bata. Oh, kerja ya. Nah, ikut di sana di gerombong, itu namanya gerombong, orang mau bakar-bakar batu bata kan di gerombong. Sana mainan tanah itu. Sampai sekarang yang ngasuh-ngasuh saya itu masih hidup, baik-baik semua. Respect lah sama mereka ya. Oke. Ji, kerja sebagai apa tuh? Mengini batu. Apa namanya? Proyek tetangganya. Tapi dia ikut membantu kayak gitu. Karena dititipin, Aji ikut-ikut. Ikut jadinya ya, mau nggak mau ya. Berarti
nggak ikut dipekerjakan di sana aja. Kerja paksa apa gimana Ji? Itu kerja paksa apa emang dari hati gitu Enggak, membantu Ji? karena masih kecil Ya, kan nggak tahu main-main apa-apa. aja lah, Iya, ya. main-main Sih, kayak wajar, anak wajar. kecil gitu, main-main gitu aja. Berarti untuk sesuap apa namanya uang saku lah Ji ya. Di mana orang masih kecil. Masih kecil, masih 4 3 tahun. tahun. Oh 4 tahun, soalnya kayak lain kelas 4 SD aku dengar. 4 tahun, 4 masih tahun, dititip oke. di sana. Belum TK ya? Belum. Iya, kan masih senang sambil main-main lah, Ji, ya. Main. Terus setelah besar, maksudnya setelah SD gitu, kan kehidupan masa melarat kan keluarga ada jadi apa kerja di BRI. Ya namanya zaman dulu kan pasti banyak juga pengeluaran, harga-harga zaman dulu Iya. juga kan tinggi. Tahun beda nggak- Bor, ya nggak- Bor. Ya tergolong nggak punya apa-apa, jangankan motor, itu pun motor pinjem. Itu dapat langsung. motor dinas dari kantor kan. Oh, Pokoknya udah nggak bisa dibayangkan. Ya syukurlah sekarang udah. Udah mulai langsung progres ya. kali lah, udah hidupnya Tapi Ji, udah. setelah itu tuh tadi dititipin di tangga itu, habis tuh kemana lagi Ji? Udah menjenjang SD lah kayak gitu. Kelas 1 SD. SD udah di situ aja lah, di Tulikop aja, main-main sama teman-teman di Tulikop. Ada teman dulu namanya Bodo ya. Bodo, terus di Caplus kayak gitu. Ikut bantu-bantu orang buat batu bata, gimana caranya buat apa adonan Proyek gitu. bangunan lah Ji ya. Ya, Proyek bangunan. ikut-ikut gitu dah biar ada uang-uang dikit. Kehidupan Satu. warga Tulikup itu biasanya pekerjaan gininya apa, Ji? Pokoknya lah, Kalau mostly ya di sana kalau nggak petani pasti buat batu bata. batu bata itu. Ya. Memang Ya. itu gininya Dulu. mata pencahariannya mereka. Sekarang masih. Ada sih masih beberapa yang masih buat batu bata. Saya nggak pernah sama sekali ke Tulikup. Ente Kapan? Saya ada keluarga nikah ke sana. Tulikup Gianyar. Ya. Tapi lupa. Dekat sama Tegalang nggak Ji? Oh jauh. Jauh ya? Ini loh udah dekat-dekat ke Klungkung di bypass loh. Kalau kamu dari Denpasar mau ke Bypass Karangasem kan Mantre. Mm-mm. Ada bagus Mantre. Ya. Betul. Oke. Itu Itu bagus. langsung akses. Kalau dari Bangli mau ke bypass bisa langsung. Taman Bali langsung turun. Siap. Kalau ke Beleleng jalan bypass ide bagus Gelagar Buana. Itu teman Ah kita. itu lah. Dari kapal ntar kita ngomongin dia kupingnya gini-gini dah kupingnya. Ada yang ngomongin gua gitu. Terus beranjak ke SMP-nya nakal nggak, Ji? Suka bolos nggak, Ji? Kalau SMP nggak pernah bolos, malah jadi panutan. Panutan. Ya. Mantap. Guru-guru semuanya sayang sama Tiang karena kan dari baru masuk udah punya nilai bagus, terus dipilih jadi ketua OSIS, sudah kelas 2 udah jadi ketua OSIS sampai kelas 3. Benar jadi jiwa pemimpin ya, Berarti Bor. emang teladan. Dia pemimpin sampai sekarang juga mimpin di hotel bagian secure ya, secure ya. Bukan penjaga Penjaga. ya. Penjaga keamanannya. Terus SMA di Tulikup. Kalau SMA kelas 1 itu di Gianyar, di Wiyata Dharma. Terus kelas 2 saya pindah lagi balik ke sampai kelas 2 benar. Kelas 2 di masih di Gianyar, terus kelas 3 baru pindah ke Klungkung lagi. Itu pindahnya karena orang tuanya Aji pindah atau emang Aji aja yang dipindahin? Di situ ada sesuatu yang Oh. nggak saya sukain di waktu itu di Sekolahnya sekolah tuh. itu ya. Jadi saya harus pindah sekolah mencari yang lebih Oke, baik. ya, ya. Pindahnya ke Klungkung. Sebelum itu di masa sekolah itu ada kisah menyedihkan gimana Ji hidup bersama orang tua. Ada yang hal susah pas itu Ji. Kira-kira kayak uang sekolah gitu apa lancar aja selama itu. Kalau masalah uang sekolah ya astungkare kedua orang tua Tiang bisa mencukupi. Cuman kalau pas SMA itu Tiang udah mulai rusak jadi anak. Udah jadi rusak. Karena dibelikan motor bukannya dipelihara motornya karena jiwanya masih Labil. anak muda kan Bebas. pengen balapan. Nah, Iya, itu labil banget lah. jadi pembalap ikut-ikutan teman Keren. sama adik kan, Oh, ada Ji. adik lu ngopan namanya. Mantan road race nih. Itu dah ikut-ikutan dia balap ke kabupaten ini itu terus-terusan gitu ya pembalap. Oh, balap berarti bukan balap liar tuh ya, banyak Bukan. balap resmi. Ya? Emang jebolan pembalap liar. Jebolan ya, iya pasti ya. Dulu tahun 98 nggak salah itu
jalannya SMA 1 Kelungkung di Pelamboyan, ya, jalan Pelamboyan itu kita pakai trek-trekan, udah ada Setiap yang malam? mati pasti tuh setiap malam Oh, iya, minggu pasti itu. Ada kejadian tragis nggak Ji selama Ji ikut balap liar tuh? Pasti. Setiap malam pasti ada aja yang Ada yang- jatuh, ada yang meninggal, nabrak. Tapi Kan sejauh langsung ini- kan dekat rumah sakitnya. Oh iya. Wah pinter Padahal itu- Masuk rumah sakit. Makanya kadang Kirain dekat kuburannya. ada Oh, belakang ya, rumah aman. sakitnya kuburan. Wah, masih paket komplek berarti ya? Komplit, Waduh, ada Pak. kuburan juga ya? Itu Ngeri udah ya? banyak kan orang-orang yang tinggal dekat jalan tuh kan pada nggak suka kan. Iya, komplit. Udah dilemparin batu, itu kan jatuh langsung masuk rumah sakit. Kalau meninggal udah belakang. Berarti itu kan kenakalannya dulu ya, kenakalan Parah. balap liar tuh Ji. Parah pokoknya. Kalau naik motor lagi dibeliin, itu kan waktu Shogun tuh, dipretelin. Terus dibeliin motor GL Pro kan, dulu Iya, kan iya, ada iya. GL Pro. Pakai Oh, ojek. kencang tuh. Sama Robi namanya, teman lu Robi, mungkin kalau dia nonton nih. Masih ya? Udah balapan lah dan kalau nggak masuk di bawah truk itu kepala motor, ingat nggak Bi? Oh ya? Kalau nggak masuk di bawah truk belum puas rasanya. Kenapa kok di bawah truk gimana kamu Pokoknya istilahnya itu apa Ji? biar mepet. Truk jalan itu kan Oh, gitu. truknya kan tinggi Iya. beda. Nah kita di bawah, gitu balapan berdua. Oh iya ya. Bagi Bayangin. mereka seni ya itu ya. Bayangin kalau truknya Bener. dari mendadak udah Iya. mati dah berdua. Emang seni itu bagi mereka bahwa kayak kita dulu pernah nggak mau motor keren nih, ada mobil depan, pokoknya mepet sekali emang mobil tuh keren kayaknya kita ini lah. Agak nyalip lagi dikit, lagi ke kiri, lagi nyalip, mau nyalip nggak bisa lagi ke kiri. Kalau saya kena hujan di jalan biasanya kayak gitu, depan pepet saja biar nggak kehujanan. Itu biar nggak kena muka itu apa namanya airnya. Kalau nggak apa namanya helmmu nggak ada kacanya itu, nggak kena tahun biasa nih air. Itu udah parah. Terus Kenapa aja Akhirnya dijual motornya dijual karena itu udah nggak pernah diam di rumah, dijual motornya. Dia beliin motor lagi Shogun yang baru dah. Lagi tak pretelin, Zaman sebelum ya. lampunya nggak ada, spion nggak ada. Terus lah papa udah bawa pulang ke Kelungkung, disetop sama polisi, langsung marah di rumah. Besok ingat ya, kalau udah bisa beli motor sendiri, terserah mau nggak diisi ban depannya. Nah, dari itu dah kita memotivasi diri jangan sampai nanti anakku begini ke depannya. Iya. Makanya sekarang motor saya semuanya bersih, nggak ada pretel-pretelan pokoknya. Oke Ji, Mbak, tadi tragis sekali kalau balapan tuh bagi saya Ji. Ada di Bali namanya Man Lecir, kalau tahu nggak namanya Man Lecir tuh nggak tahu ya. Itu dia kerjaannya membalapan sampai dapat piagam banyak sekali. Terus satu hari ketika dia tabrakan, tangannya sampai gitu tuh, tangannya Oh, patah. tahu, pernah dengar itu. Yang di podcast Cek Bali loh. Iya. Ya kemarin sempat nonton. Cek Bali tuh sampai 1 MPU kan tuh. Emang berapa kali tabrakan sampai dia nggak kapok-kapok. Udah tabrakan sekali tangannya udah pincang gini, kakinya ini udah patah, udah robek ini. Masa juga ikut balapan. Itu ngeri sekali tuh, sampai kayak gitu tuh. Makanya Ji, selama ini balapan tuh nggak kenapa-kenapa udah rahayu Ji ya. Kepikiran nggak Ji waktu Kira itu? nggak tuh? Kalau waktu itu enggak lah. Enggak ya? Udah mungkin sama lah sama beliau itu yang tangannya sampai Iya. masuk-masukin. Itu udah jiwanya udah enggak, udah mati-mati gitu aja. Gitu ya. Kalau sekarang disuruh gitu, wah mikir kasihan. Ada ibu, ada anak-anak kan kasihan. Udah mendingan fokus sama kerja aja. Terus setelah SMA kuliah Ji? Kuliah di STP dulu. STP Nusa 2. STP Nusa 2. Dua. Jurusan manajemen divisi kamar. Oh. Yang ambil yang Division 3 room. tahun ya. Udah 3 ya Ji ya. Di 3 kita ambil. Wah, di sini ada 3. Di 3 angkatan 98. 98 kuliahnya. Pas masuk Iya. ikut-ikut demo nggak? Nah, waktu kerusuhan itu kan 98 nggak tahu? Oh, nggak tahu. Kerusuhan 98 itu kan ada. Nah, Ji sebelum jenjang ke kuliah, cinta pertama di bangku sekolah SMP apa SMA Ji? Soal asmara lah ini. Kalau yang namanya cinta monyet itu udah dari SMP Cinta kan? monyet. Karena kan namanya ketua OSIS kan pasti lah. Wih, jadi dulu Pak, sampai sekarang udah ganteng ya. Pasti banyak punya cewek dulu, guys. Makanya udahlah. Yang namanya masih kecil udah cinta-cintaan kayak gitu kan. Udah cerita unik aja soal percintaan asmara di bangku
SMA atau SMP atau kuliah? Ada banyak yang berantem cewek-ceweknya. Gara-gara rebutin aja. Ceweknya yang berantem nih? Iya. Waduh, kenapa nggak cowoknya berantem ngerebutin satu cewek, ceweknya ngerebutin dia? Ya, tahu biarin. Malu aja selfie kan. Emang lain kan karismanya emang ya. Emang lain aja ini karismanya. Lihat ketawanya senyum manis. Terus setelah lulus kuliah langsung kerja atau gimana, Ji? Kalau sebenarnya sih 98 harus tamatnya itu paling enggak 2000. Dari 2000 udah mulai kerja gitu. Mulai kerja nggak buat skripsi, nggak langsung kerja. Pertama kali mulai kerja tiang di Dewi Sri Hotel di Kute, daerah Legian, 100 meter dari Monumen Bom Bali. Ya. Tiang kerja di sana, terus 2003 baru tiang selesai skripsi, udah langsung wisuda 2003 baru. 2003 baru wisuda. Harusnya 2000 udah wisuda. Cuman kan tiang mahasiswa paling goblok di kelas. Yang penting kan udah wisuda aja, udah itu yang kita cari kan sertifikat wisudanya aja. Ya teman-teman semuanya pada pinter-pinter. Pas di sidang skripsi pakai bahasa Inggris, yang paling bodoh di kelas kan nggak bisa bahasa Inggris apa. Pas ditanyain kanan dan jawab kiri. Digini teman-teman, bukan itu. Apa orang nggak ngerti bahasa Inggris kan. Itu STP berarti baru buka, baru opening apa gimana sih? Udah lama kan. STP kan dulunya namanya SPB. SPB yang di Ya, kedua ya. SPB terus ganti jadi STP ya. STP. Ya. Yang udah sempat juga kampus bawah kan. Sekarang kan udah di kampus atas di Bukit. Masih kampus bawah yang waktu itu. Kampus bawah itu yang mana ya? Di BTDC, daerah BTDC-nya. Nggak tahu saya. Depannya Hilton. Iya. Hilton sekarang kan jadi Ayodhya. Hotel sama restoran. Yang dulu di sana. Terus setelah itu, Ji, kerja sempat kerja keluar nggak selain di Makau ini? Pernah keluar nggak? Katanya aja pernah ke Australia. Benar-benar. Itu kalau nggak salah ke Australia gara-gara banyak kasus sih waktu itu. Karena kan ada bom Bali, terus bom Bali yang nggak kerja. Ada itu cari tempat lain, yang sempat ke Dewi di The Bali juga di Nusa Dua, karena bom kan nggak ada tamu. Udah itu yang coba apply ke Amerika, udah petisi ada petisi job letter udah ada semua, tinggal buat visa visanya ke Surabaya waktu itu. Nah itu udah akhirnya pulang karena agensinya kena masalah itu. Ini udah nggak rahasia lagi, udah rahasia umum kayaknya. Udah. Jadi pulang-pulang udah banyak utang kan. Akhirnya punya tamu udah kayak ibu sendiri. Itu udah kamu mau nggak ikut ke Australia? Disponsori ke sana. Kamu mau kerja apa? Coba aja dulu, yang penting kamu bisa bayar utang gitu. Ya udah Bu, aku berangkat. Nah, itu namanya Ibu Michelle dari Perth. Terus ada Bapak Rick juga. Dia orang Amerika asli, cuman nikah sama orang Australia. Beliaulah yang mensponsori tiang ke Perth. Ya. Jadi di sana tiang cuma 3 bulan. Karena pakai visa holiday ya. Visa holiday nggak bisa kerja di sana. Jadi tiang cuma ilegal aja di sana. Liburan. Nggak kerja di sana. Liburan sambil kerja. Kenapa nggak ngambil visa pelajar, kan bisa lebih lama aja? Karena tiang kan bahasa Inggris nggak terlalu, udah nggak kepikiran untuk belajar lagi, udah pengennya kerja. Yang ngatur kan si ibunya Michelle itu ya. Ya. Michelle itu. Karena visanya juga susah untuk belajar kan, rumit lah waktu itu. Jadi udahlah, holiday biar lebih gampang. Terus kerjanya ngapain sana? Woi, sembrautan, kerja di kontraktor, potong marble kayak gitu. Yang ngasih kerjaan juga Ibu Michelle tuh. Ya dia yang nyariin, kayak manajer lah dia yang nyariin. Terus yang bilang udah nggak kuat di kontraktor selama 2 bulan kan, udah yang mau cari kerjaan lain. Nah dicarikan aja di gardener kayak gitu. Sama kasus hampir mirip story-nya sama si Mika. Dia juga diajak ke Australia sama tamunya ya. Kayak gitu ya.
Tapi dia cuma sebentar aja kan. Holiday lah, dia Oh, holiday betul. aja. Nggak Sama. sempat kerja sih. Oh, dicariin kerja tapi dia pengen pulang aja dulu. Dan dia nggak suka lama-lama. Hmm. Selain ke Australia mana lagi, Ji? Nggak pernah. Nggak pernah di Bali aja. Di Bali aja. Oh. Tapi di Bali udah semua hotel tak jajai. Ada posisi nggak Ji yang selama ini kerja di Bali, title di tertinggi, job posisi tertinggi Ji, job apa pas di Bali? Kalau di Bali dia nggak pernah ya punya posisi itu ya. Paling ya Kayak gitu. nggak ada, karena tiang jujur otak tiang nggak gini, nggak bagus. Makanya ditunjuk pun tiang udah kasih yang lainnya aja dulu. Biasanya kan kalau zaman dulu sekali Ji kan udah zaman jadul ya, aku bilang kan D3 tuh udah bagus sekali tuh in title-nya Betul, dulu. betul, Gampang sekali tuh nyari posisi kayaknya dulu tuh. Betul. Nggak seperti sekarang kan, D3 pun bisa jadi babu gitu loh. D1 apalagi D1 kayak saya. Ya, dulu ya udah jadi staff aja. SMA kayak sama saya. Saya nggak kuliah loh, Ji. Saya nggak kuliah, Ji. Tamatan SMA bisa ke Makau nih, host buir kita. Nggak ada hal yang possible ya kadang ya. Enggak sih membandingkan tamatan SMA sama Aji tamatan D53 sekarang di posisi yang sama. Sama. Mereka berdua ketemu di luar negeri. Jadi kembali lagi Bang, pendidikan itu gimana? Bagi Menurut Deddy Kobuser, terus aja jadi komposer sih. sekolah itu tidak penting. Yang penting itu pendidikannya. Betul. Apa bedanya pendidikan sama sekolah? Sekolah kita kan cuma datang, mengikuti pelajaran, pulang. Tapi terkadang yang paling penting yang kita cari itu kan cuma biar dapat sertifikat ijazah. Oke. Ya, di sekolah juga kita nggak pernah diajarin berdebat sama guru. Enggak. Pernah nggak kamu berdebat sama guru? Nggak pernah kan? Paling gurunya yang marahin kita. Iya. Kita nggak boleh marahin guru ya. Iya. Boleh. Apalagi berdebat. Kemarahin guru kita nggak bisa kan. Saya suka sekali dengerin itu, Ji. Di Deddy Kobuser nulis masuk akal lah. Kata-katanya dia masuk akal, Iya. gininya apa namanya? Argumennya dia masuk akal. Kenapa sekolah nggak penting, lebih Iya. penting? Karena dia bilang anaknya sering bolos sekolah, tapi dia yang nyuruh. Dia ajak meeting gitu loh, Iya, ikut-ikut. iya. Dia setuju nggak Ji? Apa statementnya Wira? Berarti yang penting dapat ilmu dari pengalaman itu ya. Mau D8 pun yang kalau otaknya nggak bagus nggak bakalan masuk. Betul, Yang penting kan pengalaman. betul tuh Ji. Pengalaman guru terbaik ya. Banyak kok yang belajar dari YouTube. Masa Meskipun Indonesia jadi bisa bagus kan? Iya. Betul. Bisa ngambil dari dulu dari YouTube aja belajar, bener nggak Ji? Betul, Iya. betul. Tapi statementnya Hampir masuk. sama. Terus ngomong-ngomong soal hobi, Ji kan sukanya main musik. Itu main musik dari sejak kapan, Ji? Apakah sejak masih SD atau Kalau masalah hobi musik yang emang dari dulu senang musik, cuman tidak tersalurkan, ya. Tidak tersalurkan, terus, nah itu dah hobinya langsung ke balapan. Terus di balapan karena udah punya istri tahun 2004 kalau 2004 Ji nikah umur 2005 berapa? 2003 yang udah nikah. Umur berapa? Umur 23. Umur 23. Iya. Udah nikah Ji. Udah nikah. Tuh bagus banget umurnya muda dan nikah Ji. Itu Sekarang udah punya anak gede loh. Berapa umur anaknya Ji? udah 17 tahun. Ya, Udah boleh 17 tahun Iya. anaknya. Bapaknya Iya, masih muda udah guys. kuliah. Udah kuliah deh. Itulah enaknya menikah muda ya. Terus latihan musik. Jadi Di- habis balapan di stop, udah nggak usah lagi balapan. Tak dibeliin drum kan. Sama adiknya. Dah sama istri. Sama istri. Oh, Oh, berarti pas udah nikah itu masih suka balapan, Ji? Masih. Waduh. Itu dari sering marah-marah. Dia kenapa namanya bagi saya itu inspirasi masih udah tua tapi jiwanya muda gitu. Iya. Itu dah. Benar. Aduh. Emang perlu cuman jangan muda banget sih. Ya jiwa muda, lihatlah tua dikit. Jiwa boleh muda tapi sadar diri. Gitu Udah. ya, bener. Udah Tapi cool emang. Cool. udah dipikir-pikir juga kasihan juga orang tua kan. Udah ngeluarin uang banyak beliin motor terus dipretelin kan. Terus hancur, belum lagi masuk rumah sakit kan. Itu kasihan. Iya. Udahlah rubah aja Sadar, hobinya. sadar. Udah sadar. Udah latihan drum, udah main drum, diajarin main gitar. Udah jadinya udah seneng musik. Punya grup band nggak sih? Dulu. Kalau di Bali ada dulu.
ada, cuman kan ya namanya gini kan pecah-pecah udah. Iya, bubar. Nah, akhirnya di sini punya di Makau. Cuman sekarang udah bubar juga. Ada prestasi, ada prestasi semenjak main musik. Kalau prestasi sih enggak, cuman kita kan kebanggaan diri sendiri bisa performance di depan orang kan gitu. Iya, pernah. Ya, meskipun kita bukan pemain yang handal, yang penting kita bisa membuat orang menikmati apa yang kita persembahkan. Gitu ya. Betul sekali. Kan dari backgroundnya aja yang dari kecil emang suka, bukan dari kecil sih, backgroundnya suka trek-trekan, terus bebas, jiwanya bebas gitu maksudnya. Bagaimana cara mendidik anak biar tidak, mungkin kita tidak bisa memungkiri ya, kan kita sama Aji Tidak juga nggak mau bisa diikutin. mengontrol anak juga. Bagaimana cara Aji mendidik anak itu dia bisa bebas bergaul tapi terbatas gitu mas. Betul, betul. Tiang punya trik sendiri ya untuk ngajarin anak-anak, terutama dalam masalah percintaan, namanya anak pergaulan sekarang kan ada pergaulan bebas, kan? Terus masalah dia caranya hidup, bersosialisasi sama teman, sama keluarga gitu kan, di dekat-dekat rumah kan. Cuman sekarang kan semua udah ngerokok, udah mabuk-mabukan kayak gitu. Untung belum tahu clubbing, nggak tahu apa dia clubbing juga nggak tahu sekarang kan. Yang jauh kan cuma cowok semua. Cowok dua ya? Cowok dua. Tiga punya anak. Ibunya beda bro. Haji ini udah 2 kali ya. 2 kali diblojorin. Double attack. Terus kan kan nggak tahu anaknya apa, kayak tadi ngomong apakah dia tahu clubbing atau tidak. Cara mengontrol mereka, cara mengetahui mereka. Apakah mendekatkan diri dengan cara curhat sebagai as a friend dengan betul, anak? Betul. Dia kan sekarang kan jauh kan, cuman ada, untung lah sekarang bisa video call kan, di telepon setiap hari dia lagi apa, udah makan, terus pas dia lagi kayak kemarin diinformasikan dia bawa cewek ke rumah kan, tak bilangin boleh pacaran tapi jangan begini, ini contohnya Ajeng begini, kalau kamu juga mau ngerokok lebih baik nanti kalau udah bisa kerja sendiri, ngasilin uang sendiri, kalau terserah mau beli rokok, terserah mau lanjut merokok, terserah gitu. Yang penting udah bisa menghasilkan diri sendiri. Jangan cari contoh jauh-jauh. Ajung sendiri udah hancur gitu. Jangan seperti Ajung begini nggak baik. Jadi coba cari alternatif yang lain biar nggak terjerumus kayak Ajung. Karena apalagi kita berjauhan, kalau kita tidak menempatkan diri dengan benar, kita tidak tahu keadaan anak-anak kita kan ya. Benar. Tak isi juga omongan Ajung jauh-jauh ke luar negeri cari uang untuk kalian, tolong dimengerti, jangan dihambur-hamburkan uangnya, jadilah anak yang baik untuk kesuksesan ke depan gitu. Bentar lagi udah nyari kerja buat dia. Ini bentar lagi retire kan. Saya planning udah 2025 lah. 2025 udah di rumah. Mendekatkan sama anak ya. Terus kembali sekarang sampai di Makau, gimana caranya Ji? Nah, ada cerita nggak sebelum ke Makau Ji? Gimana susahnya? Kalau cerita mau ke Makau itu yang dapat informasi dari Kadek John ya. Kadek John si Putra ya, Bento banyak sekali namanya. Itu best friend dari Bulldog. Ya. Saudaranya dia si Benny namanya. Kita ngekos bareng di Bulu Indah, mana namanya tuh? Lupa, bukan. Di Denpasar. Di Bulu Indah di Mahendra Data ya? Pak, dekat-dekat sana. Pokoknya daerah sana ada ngekos bareng, terus dia pulang dari pesiar, terus dia nyari lagi mau keluar negeri. Oh, dia udah ke Makau, cari informasi gimana sih di sana begini. Oh, dia sama John, udah lama berteman ya? Udah sebelum di sini udah berteman sama dia. Ya. Udah. Anak punya teman si John begini. Pokoknya John is the best. Iya, adaptasinya sama semua orang, apapun bisa begini dia dekat ya.
dia lah yang inspirasi untuk kesini. Terus Udah dapat informasi gitu, ada lagi lowongan di internet kan, cari-cari, ternyata lowongan itu satu agent sama John gitu. Nah, dari Bu Yena juga. Chicago ya, Ya, nah udah kita ke sana nge-play interview, itu udah sebenarnya sih 2014 saya udah di sini jadi bellboy, cuman karena nikah kedua kan, nikah kedua jadi di Yang mana itu postpone. Ya. Itu nikah istri keduanya dari Yang kedua dari Bandung. Dari Bandung. Nah itu udah pulang, nggak jadi ke sini, dipospon kan. Akhirnya ditelepon lagi sama Bu Yena, gimana udah siap berangkat? Ini ada, maaf Bu nggak bisa, anak saya mau lahir. Jadi nggak jadi lagi berangkat ke sini. Udah itu 2014 dari sini ya. akhirnya ini dah yang terakhir dah. Housekeeping mau? Boleh Bu. Ya udah kamu belajar dulu di housekeeping. Udah saya belajar di housekeeping. Emang saya kuliah sama trainingnya emang di housekeeping udah pengalaman. Di front office sama housekeeping kan kuliahnya. Nah, udah tes, akhirnya pertengahan training di housekeeping, telepon sama Bu Yena. Agung, kamu mau nggak jadi loss prevention? Apa itu Bu? Saya nggak ngerti. Security katanya. Security katanya. Masa gitu? Udahlah, kamu cek dulu di Google apa itu loss prevention katanya. Udah saya searching di Google, oh begini loss prevention under surveillance. Udah. Itu kalau di Bali apa sih? Kalau loss prevention? sama LP juga namanya. Kalau loss prevention di Bali nggak ada kalau nggak salah ya. Ada Ji, Mostly lost and found ya. Nggak ada, Bor. Saya dari Bali nggak ada istilah loss prevention. Nggak ada. Loss prevention office gitu nggak ada. Yang ada security lah. Security. Tapi saya dulu kerja di Ritz-Carlton ada. Ada ya? Ada. Bagus. Lengkap nggak? Itu udah, kalau loss prevention itu kan mencakup dengan surveillance kan, pengawas CCTV itu kayak dah. gitu. Sama kayak di sini. Sama kayak di sini tugasnya mereka. Tapi dia di sana juga nge-keep key, master key gitu. Dia yang nge-keep. Sama berarti. Itu dah bedanya security sama loss prevention kan. Kalau di sini mah kerjaannya jadi loss prevention itu nggak hanya pengawas CCTV, itu juga mencakup dengan yang namanya IT, engineering. Kita kan juga benerin pintu, reprogramming kayak gitu. Jadi Ajik Bung ini di Makau kerja di loss and prevention security department lah gitu ya. Itu mungkin nggak banyak orang tahu seperti apa ya istilah kasarnya, itu nggak istilah kasarnya, posisinya itu security dia. Tapi beda apa namanya, beda divisi lah, kayak lebih daripada security dia. Kalau lagi tanggung jawabnya lebih besar, lebih banyak. Gajinya juga lebih besar ya. Gajinya nggak sama dengan kita gajinya. Gajinya kerja di Makau bisa beli mobil. Ya. Dua bulan lah bisa beli mobil ya. 2 bulan bisa beli mobil tapi jangan sampai istri baru. Astu baru punya istri baru lagi. Udah planning ini. Kan Ini mau ketiga nih, Bang. Mau ketiga, betul. Kan udah lama aja juga. Ini emang playboy apa gimana sih, Dik? Keturunan. Nggak, Dik, Bang, bisa itu loh sama cewek itu punya, cuma buka sama ada ini apa nih sih, kalung gelang nih. Jujur kalau masalah cewek itu emang penyakit keturunan. Kalau bigo live pernah nggak sih? Bigo live gitu. Kalau dulu sering bigo live. Pokoknya kalau udah ada cewek cantik klik, cari nomornya, mau udah tonton live, udah sikat. Mungkin nggak banyak orang tahu Bigo Live itu apa ya, kayaknya semua orang tahu dia Bigo Live. Hampir sama kayak TikTok, tapi lebih spesifik lagi di Bigo Live ya. Betul. Spesifiknya tuh kelas spek ceweknya itu lebih high lah gitu ya. Sekarang masih main Bigo. Udah tobat. Udah dimarahi sang calon. Betul. Ya, sometimes oke lagi kan. Gak usah lah. Nggak berani. Lah. Soalnya kan udah mau begini ya, udah mau jenjang istri. Soalnya udah dapat yang terbaik. Jadi ngapain cari lagi sampah-sampah di sana kan gitu. Udah lah. Kuat ya, kita kalah aja. Kita jiwa muda belum satu aja, aku belum kelar. Jadinya udah mau ketiga. Janganlah.
Kalau bisa aja ya, jangan lah, Jangan. cukup satu aja, ngapain Sedikit sering-sering lah. Gimana saran untuk kita Ji? Perlu ngikuti jejak? Jangan. Saya Tapi kan- udah bodoh, suka mempermainkan perempuan, kasihan. Anak ibu bapaknya ngurusin anaknya dari kecil, terus kita udah dapetin gede, terus kita permainkan. Cukuplah itu pengalaman yang sendiri yang share ke kalian. Jangan sampai ngikutin jejak saya yang jelek ini. Pokoknya kalau Anda udah mendapatkan yang udah ngertiin, Anda udah dikip. Emang di dalam hubungan keluarga itu pasti ada pertengkaran. Itu sebuah bumbu sebenarnya itu. Nggak ada dalam hubungan keluarga itu mulus-mulus, pasti ada berantem. Betul ya. Cuman itu udahlah yang dulu-dulu biarlah berlalu. Sekarang yang udah dapat, Iya. yang sesuai yang tiang inginkan, udah sayang sama semuanya, udah Cocok lah ya. udah cocok, udah. Tapi kadang itu lagi ya, kita udah punya istri, kadang Tuhan yang menentukan ya. Betul, betul. Jodoh itu tidak apa ya namanya, istilahnya kita udah beristri dengan dia, kita udah apa namanya ngambil dia sebagai istri, tapi kita nanti di pertengahan jalan Betul. bisa cerai. Karena jodoh Kan kita juga namanya gitu. jodoh kita cuma segitu gitu loh. Iya. Padahal kita nikah berapa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Udah cukup segitu jodoh kita. Ada lagi mungkin jodoh sampai mati kan gitu kan. Jadi itu kesalahan antara kita gimana gitu ya. Betul. Mohon doanya ya. Kalau bisa kan cukup satu dalam seumur hidup. Betul. Tetap aja manusia punya kesalahan guys, tapi gimana cara kita untuk menyelesaikannya tergantung dari pasangan masing-masing. Tapi kalau udah nggak bisa ya gimana lagi dia? Betul. Dia gagal 1 kali, gagal 2 kali, ketiga kalinya mungkin harus tetap sampai tua, Tetap. Ji. Tetap. Ya, saran kita lah Bora. Ya. Yang ketiga harus sampai tua menua bersama. Astungkar. Suksema. Nah, terus kembali lagi ke soal pekerjaan. Sampai di sini gimana rasanya, Ji? Kalau udah sampai sini udah seneng sih, namanya orang dapat kerja di luar negeri kan, wah gitu kan. Wow. Apalagi kita nggak pernah yang namanya bener-bener kerja di luar negeri, yang kayak kemarin di Australia itu kan cuman holiday kan. Ini bener-bener pure kita kerja di company gitu loh. Bertahun-tahun. Ya. Dan bikin sedihnya, satu ninggalin keluarga kan. Udah itu kedua kerjaan kita nggak tahu. Kan bingung kan, mau ngapain ini. Udah 3 bulan udah, berapa? 3 minggu. Bukan 3 bulan, 3 minggu udah pengen pulang. Udah nggak kuat. Ini kerjaannya katanya security, ngapain kayak gini gitu. Semua diambil. Semua diambil. Ini kerjaan seluruh hotel kok sendiri ngambil gitu, departemen ini gitu. Dia ngambil perkomputeran, tuh sistem. Semua Tapi dia sebelumnya ada basic itu lagi. ada. Kalau basic emang udah ada kan, kita di front office kan, di front office kan kita memang gitu sistem begitu, Microsoft, ya. kayak apa-apa dia. Dan syukurnya waktu kita kerja di Bali kan sistemnya pakai Opera juga sama. Di ya. sini juga pakai Opera kan. Kita tahu sistemnya. Makanya tinggal ngapalin standar prosedur kita di LP itu kayak apa. LP itu loss prevention. Jadi kita ngapalin apa aja yang harus di Secure. modelnya, bagian-bagiannya itu kan ada ngurusin ke kamar, ada yang ngurusin kehilangan, ada ngurusin CCTV gitu. Kalau ada kejadian begini, nomor siapa Rebutan tamu dia juga menangani ya. betul. Kalau ada tamu yang injury berdarah sampai Betul, di kamar. kita juga. Nah, Oh. untungnya waktu di Bali juga kita udah dapat training first aid kan, first aid aider. Menangani tamu gimana cedera, menangani Betul. aja. Dan terima kasih untuk Four Seasons Mako juga benar-benar ngasih kita training kayak first aid, kita dikasih training first aid kan. Ya, Bang. Kalau untuk fire drill kita benar-benar diajarin gimana handling untuk real fire kayak gitu. Terus dia juga orang yang menangkapin rumah tenda di posisi kenapa? Kalau ada housekeeping yang nyuri barang tamu, inilah yang nangkap pertama. Dia ngecek CCTV apakah orang ini benar masuk ke kamar ini, langsung ke kamar itu kalau ada kasus kamu kehilangan dia. Kita misalkan kena apes nih, kalau kita nggak nyuri ya kita kena investigasi dari dia langsung investigasi kita. Iya. Iya betul. Dan sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman yang dari Bali atau dari Indonesia. Kebetulan di Four Seasons Mako ini tiang sendiri yang dari Indonesia, perwakilan dari Indonesia. Iya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di hotel yang menyangkut orang Indonesia umumnya, saya sendiri yang menangani. Udah itu bagi kalian-kalian yang udah
pernah saya tangkap dan dipulangkan. Saya mohon maaf, Tapi kan itu saya emang tidak bisa membantu Nah, karena itu udah Udah prosedurnya seperti Prosedur. itu. pilihan kalian. bukan juga Bukan pilihan. itu pilihan aman nih. Orang itu emang orangnya yang nyuri beneran Pak. Saya cuma menjalankan tugas. Lain kalau hanya di apa nangkap orang ini merasa salah gitu, tapi nggak ada buktinya, Betul, betul, dia betul. nggak ngaku, itu baru dosa. Itu dah. Saya udah nggak bisa bantu apa, cuman saya kan jauh-jauh hari udah ngasih informasi. Kalau kalian masih betah kerja di sini, pengen kerja di sini, bekerjalah Yang baik-baik, jujur, yang jujur, jangan melakukan hal-hal yang tidak merugikan kita merugikan. seperti mencuri barang tamu. Inilah yang akan memulangkan kita. Jadi jangan coba-coba, ge. Tapi orang Bali di sini so far, Ya, so far aman lah. orang Bali aman. ya. Tapi kadang ya bukan karena staffnya sih yang bermasalah, ada juga tamunya yang rese. Nah, Tamunya yang rese. Dia nggak betul. kehilangan, tapi dia bilang kehilangan. Hmm. Jadi ya mau tidak mau, anak-anak emang harus ke office tiang buat Oh. statement. lumayan tuh meluangkan waktu dia Betul, investigasi itu ada sejam. Kadang ada tamu yang aku kehilangan, kadang ada juga tamu yang meninggalkan barangnya di Iya. kamar, tapi Betul. dia nggak merasa kehilangan. Jangan lupa gitu. Betul. Dan ada lagi bor yang jeleknya, tamu kalah kasino ini. Hmm, Nah, dia mengada-ngada ini kalau udah Iya. balik hotel, dia Betul, bilang betul. kalau uangnya habis, gimana caranya biar ada balik ini ya modal, bilang aja kayak gini case-nya hilang uang gitu. Siapa tahu dapat traktiran makan gratis, makan pagi dia. betul. Banyak kayak gitu. Ji. Betul. Banyak Banyak Berkili akses. lah tamu berkili. Terus kesannya sampai di Makau gimana, Ji? Maksudnya sampai pertama kali nyampe di Makau, gimana kesannya terhadap negara ini, Ji? Kalau yang baru nyampe kan kita kan bukan di Makau-nya gitu. Kita nyampainya di daerah Taipa kan. Bengong lihat ada hotel-hotel tinggi kan, nggak pernah lihat hotel tinggi. Wah, negara ini kok bersih banget gitu. Semuanya bersih, pokoknya mengkilap lah, pokoknya wah gitu. Mewah. Wah, bener. Terus kita dikasih stay di hotel kan Iya. seminggu kan, udah. Kalau tiang sendiri nggak bisa nikmatin kenyamanan di hotel karena udah homesick kan, udah nyampe udah homesick kan, udahlah. Terus 5 hari udah disuruh nyari rumah kan, nyari rumah nih naik bis berapa nanti. Bingung. Terus pencetnya di mana kan kita nggak ngerti kan, Iya. belum tahu jalan, ya Di udah sini semua pakai bus guys. itu lah. Transportasinya kemana-mana aja ya. Tuh. Terus Base-nya juga banyak angka 23, 25. Jadi kalian yang mau ke sini mungkin nanti harus benar-benar mempelajari. mempelajari bus nomor ini jurusannya kemana, Ya. terus udah tahu jurusannya kemana, ancer-ancernya pencet tombol merah itu di mana. Kalau nggak gitu sebelum kesini cari sumber searching yang tepat di Instagramnya di Agung Artayadi. Aku aja bisa nanya beliau langsung gimana di sini keadaannya atau enggak sama Langsung. kita juga boleh. Boleh, Kalau kita boleh tuh dah. kalangan yang cewek enggak dia cowok lah kita ya. Ya. Takutnya kan istri kita sosial media. Khusus untuk cowok kita ya. Kalau Aji boleh lah. Mungkin cewek mau nanya gitu kan. Janganlah, jangan sekali. Enggak Aji yang Kalau- boleh deh cewek cowok boleh masuk nanya ke sosial medianya Aji. Kalau di Kalau sebatas nanya-nanya boleh lah. kalau akun Susah sekali. susah. sekali. Soalnya yang nonton ini agak bermasalah. Mendingan jangan deh. Mendingan jangan. Kalian cukup komen di bawah Niki. Mau tanya apa-apa, beliau-beliau Niki akan yang menjawab. Dia punya YouTube nggak, Ji? Ada YouTube, cuman YouTube pribadi. Jadi Dia kan bisa subscribe lah kita. Apa namanya di bisa YouTube-nya? di Agung Artadi 65. Tadi 65. Agung Artadi 65. Itu Terus saja. kan Ji, dari kotanya terus menuju ke Makau-nya gimana, Ji? Wah, memang benar-benar beda, jauh dengan ekspektasi. Gimana tiap waktu nyampe di Makau yang begitu wah, terus maksudnya waktu di Makau Taipa ya, Iya. karena Makau sama Taipa kan beda. Kita nyampenya di Taipa, wah, terus nyari rumah ke Makau, aduh, Loh, kok gini? adik ini nah, udah
jauh dari ekspektasi. Sama pokoknya. saya juga kayak gitu Ji. Sampai di Taipa ke Makau. Loh, kok gini ya? Makanya udah yang penting gimana caranya keluar dari hotel, kita udah punya rumah, udah gitu aja. Nggak usah mikir banyak-banyak lagi. Tempat Saya tenang. minta deh. Silakan. Memang Makau tempat penampungan tempat tinggal kita emang. Memang harus kayak bedeng-bedeng semua tempat tinggalnya. Oke Ji, seperti itu pandangan Makau-nya ya. Dari Makau agak berantakan lah dikit buildingnya lah. Dari segi warna, cat tembok, dan penjemuran semua berantakan ya. Nggak seperti view di Taipa ya. Nah pertanyaan saya Ji, apakah Makau merubah banyak di kehidupan Ji dari segi pendapatan Ji? Sangat. Soalnya Tiang kan di Bali kan penghasilan kan nggak begitu kan, meskipun Tiang juga freelance kan, freelance untuk tour guide kan, di hotel juga kerjanya kan juga tour guide kan, dapat juga nggak sebanding dengan di sini. Kalau boleh dibilang gaji Tiang di sini mungkin hampir 7 kali lipat gaji di Bali. Di Bali guys, ternyata itu Makau sangat bagus ya untuk Tergantung juga nih departemennya. tergantung ya. Kembali lagi kan tadi bilang kan Ji, posisinya itu bagus untuk salary pendapatannya gitu loh. Terus kedepannya Aji mau ngapain Ji? Seandainya di sini sudah pensiun, di rumah mau ngapain Ji? Udah ada planning belum Ji? Udah, Tiang kembali lagi jadi tour guide kemungkinan. Jadi tour guide karena Tiang udah bisa beli kendaraan sendiri kan. Jadi kalau ada teman-teman dari Australia, terus calon Tiang juga dari pernah kerja di Taiwan kan, mungkin dia ada tamunya mau datang ke Bali. Calon. Iya betul. Ji udah bisa beli mobil dari hasil di Makau loh. Betul. Bukan hanya mobil aja. Oh, ada lagi yang lain-lain ya. Ada motor, terus nguliahin anak-anak, Hasil guys. terus ya udah sekolah semua. Sekarang tinggal misi yang ketiga aja ya, pendamping hidup Betul. sampai akhir zaman. Calonnya bisa bahasa Mandarin kan Ji ya? Bisa. Pas Ji, Bagus. saya mendukung Ji. Soalnya nanti Ji punya tamu dari Cina, Mandarin, Taiwan, bisa langsung aja. Guide itu ada 2 guide Ji, dia tinggal nyetir aja. Di mana dia ada yang ngomong, di daerah ini sana, daerah kita. Dulu Ji. Semangat Ji. Ya, oke Ji, terima kasih. Semoga semua yang dicita-citakan berhasil nanti, dan terima kasih juga waktunya sudah mau berbincang-bincang, berbagi inspirasi kepada teman-teman kita di rumah. Terakhir Bor, dari saya Bor, Apa? memberi tips lah untuk kita semua. Ya, dari segala bidang lah. Ya dari segi bidang Ji, gimana Ji? Jika udah master, ilmunya udah beda sama kita ya, udah banyak melampaui kehidupan lika-liku. Tolong kasih tips hidup bahagia Ji. Bagaimana cara hidup bahagia? Tips lah. Hidup bahagia nih. Jangan terlalu banyak mikirin omongan orang. Satu. Jalanin aja. Apa yang menurut kalian benar, udah jalanin. Ya. Ada orang mau ngomong gini, udah nggak usah. Toh dia nggak ngasih kamu uang untuk hidup. Betul sekali. Pokoknya Saya jalanin. setuju sekali itu. Oke ya, dengar tadi. Argo in the house. Terima kasih banyak sekali lagi Ji. Semoga Sukses. Kedepannya semoga semakin juga di sukses. aspek apapun di depan dia, Nah, kehidupannya sama anaknya sehat. Swasta. Oke teman-teman, once again terima kasih sudah menonton video ini dan tetap dukung kita UMKM kecil yang menengah ini baru mulai. Dengan caranya bagaimana Bor? Klik tombol subscribe, subscribe itu gratis, tidak bayar, dan tombolnya dipencet, semua dipencet, tangan itu cuma mencet itu nggak ada setengah detik guys ya. Kecil untuk pertolongan kita lah untuk maju. Hal kecil memberikan impact yang besar buat kita. Kalau kalian nggak mau nontonin gitu, boleh kok sambil kalian mandi, hidupin HP-nya, dengerin aja kita ngomong, nggak usah dilihat. Komen. Ya. Komen. Pokoknya ini khusus di Makau, dan mungkin yang orang muda kaum dan di Bali mau ke sini ya bisa nonton ini kan, siapa tahu nih orang di sini seperti ini kehidupannya, caranya mereka ke sini gimana. Atau mungkin teman-teman juga punya saran buat kita. Betul. Yang hal-hal yang ingin kalian tahu tentang kehidupan kami di Makau, tentang kehidupan di Makau, boleh komen apa yang kalian ingin tahu tentang. Atau kita di cari sini. link Instagram kita, saya udah taruh di YouTube juga bahwa Oke. bisa Wirayong atau Mancan di Instagramnya bisa di. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Saya Wira undur diri. Saya Mancan juga undur diri pamit.
Agung tadi mohon pamit. Oke, see you in the next video. Bye bye. Ciao ciao.